Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Zakaria. Di sini saya akan mempresentasikan tugas tutorial 3 online bisnis data yang sudah saya revisi yang kedua kali ya. Di sini saya akan mengikuti sesuai BMP ya. Pertama, saya sudah menginstal aplikasi SAM-nya. Di sini saya sudah install. Kemudian di sini ada kasus juga untuk melakukan praktikum transaksi dan melakukan praktikum basis data terdistribusi ya. Sini saya sudah riwayat data yang kemarin, dan menurut BMP sini saya akan harus melakukan yang namanya rutin. Kemudian klik my rutin, terus parameternya jangan dihapus karena di sini saya untuk mempersingkat waktu. Di sini tulis transaksi 1. Kemudian saya sudah mengkopinya untuk data transaksi satunya. Nah, ini agar mempersingkat waktu saja. Oke, copy. Kemudian ini kemudian kirim. Oke. Setelah itu kita coba call dulu. Call transaksi. Kirim. Oke, sudah ada. Kemudian kita ke menu rutin lagi. Kemudian menurut BMP setelah kita melakukan call, maka langkah untuk melakukan transaksi 1, Anda pilih menu SQL transaksi seperti yang Anda lihat pada gambar. Kemudian setelah ada hasil call-nya, jadi kan hasil call-nya ini ya, call transaksi 1 transaksi 1. Nah, ini hasil call-nya. Setelah itu setelah melalui SQL, saya dapat itu ya dengan edit pasien nomor 6 sampai ke dalam layar. Ini ada edit pasien nomor 6 ya. Anda perlu ingat bahwa transaksi tersebut tanpa commit sehingga hasilnya tidak akan masuk ke dalam tabel pasien. Untuk memeriksa tersebut, masuk ke tabel seperti gambar di bawah ini. Untuk yang kedua berarti kita harus melakukan rutin lagi. Create my rutin, kemudian tulis transaksinya transaksi 2. Kemudian parameternya sama, digunakan saja. Kemudian copy juga yang ini, bikin kemudian kirim. Oke, sukses untuk transaksi 2. Mari kita call lagi.
transaksi 2 kirim. Oke, sudah masuk. Karena tadi kita pakai commit, jadi kalau menurut yang di BMP, apapun perintah yang disimpan pada sebuah transaksi jika belum pakai commit, maka data tidak akan masuk ke dalam tabel basis data. Supaya data tersebut masuk ke dalam tabel pasien, maka perintah dalam transaksi 1 harus dimodifikasi dengan menambahkan commit. Karena kita sudah menambahkan commit dan bisa call juga, kayak data-data yang sudah adanya ya. Kemudian setelah itu jadi pasien 6 telah tampil di layar. Untuk memastikan bahwa perintah commit berjalan baik, silakan lihat tabel pasien seperti gambar. Ini gambarnya sudah ada ya. Kemudian gambar menunjukkan bahwa data pasien dengan ID pasien 6 telah masuk ke dalam tabel pasien. Artinya perintah commit telah berjalan dengan baik. Kesimpulan dari commit adalah jika sebuah perintah SQL baik memasukkan, merubah, menghapus data telah dijalankan namun belum sampai commit, maka perintah tersebut tidak akan berubah isi data tabel. Kemudian setelah itu kita melakukan rutin lagi, kita akan melakukan transaksi ketiga. Create lagi, sini transaksi 3, kemudian hapus lagi parameternya, tidak ada perintah pakai parameter, dan copy lagi. Oke, kirim. Oke, berhasil. Karena ini pakai perintah rollback, pernyataan rollback digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Hal tersebut berguna jika ada suatu hal yang tidak diinginkan terjadi pada sistem. Namun perlu diingatkan bahwa pernyataan rollback akan berpengaruh jika perintah yang sedang berjalan belum commit. Misalnya Anda akan menjalankan perintah update pada data di tabel pasien dengan melakukan perubahan nama pasien Poppy menjadi Danar. Karena di sini ada perintah Danar nih, karena rollback jadi tidak jadi. Makanya kita coba call dulu. Transaksi 3.2 kirim. Nah, di sini kan ada nama pasien Poppy menjadi Danar, ID pasien 3. Namun dengan pernyataan rollback, maka perubahan tersebut tidak terjadi. Nah, berikut ini contohnya. Oke, setelah itu pernyataan itu merupakan pernyataan melakukan perubahan nama pasien menjadi Danar pada ID pasien 3. Namun dengan adanya rollback, maka perubahan tersebut tidak terjadi setelah commit data ditampilkan. Oke, setelah itu kita akan melakukan sorry untuk benar kita transaksi 3 tadi kalau udah. Sekarang kita akan mengupdate transaksi 4. Pada pernyataan di atas terjadi ini tidak terjadi perubahan data karena telah dilakukan rollback. Jika ingin perubahan, maka transaksi 3 tersebut tidak memakai rollback. Untuk lebih jelasnya terkait dengan rollback, maka perhatikan kasus pada transaksi 4.
Misalnya akan dilakukan perintah insert pada data baru tabel pasien ID pasien nomor 3. Oke, kita kembali lagi terus ke rutin lagi, reuna rutin, kemudian parameter. Sini kita akan nyalin untuk query data transaction 4. Nah ini. Nah, kirim data dalam pengukuran. Oh ya, transaksinya lupa. Oke. Transaksi 4 berhasil. Menurut DMP dilakukan perubahan data update nama pasien menjadi Septin. Namun setelah perintah insert dilakukan perintah rollback, setelah itu jadi perubahan nama pasien jadi Septin berikut perkataan tiganya. Oh bukan, soalnya ini nih. Untuk melihat data dari transaksi 4, maka lakukan call transaksi. Karena saya sudah melakukan query-nya, jadi kita coba call dulu. Call transaksi 4.2. Oke, berhasil. Dapat Anda lihat tidak terjadi perubahan data karena di rollback. Namun pada perintah update terjadi perubahan data ID pasien 3 menjadi Septin. Nah, di nomor 3 nih jadi Septin. Oke. Yang kelima itu checkpoint. Checkpoint merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Seperti yang telah Anda pelajari bahwa suatu perintah rollback adalah membatalkan atau mengembalikan suatu perintah ke kondisi di mana transaksi belum terjadi. Namun supaya sebuah transaksi berjalan dengan optimal, maka kondisi rollback tidak harus dikembalikan ke kondisi awal. Akan tetapi bisa dikembalikan ke posisi tempat checkpoint terakhir. Misalnya ada 3 buah data yang dimasukkan ke dalam basis data. Perhatikan seperti gambar berikut. Oke, kita akan melakukan rutin lagi untuk transaksi kelima. Dulunya rutin, terus di sininya transaksi 5. Hapus parameter. Kita copy lagi biar bersifat waktu. Ini oke, copy, kirim. Oke, berhasil. Pada baris kelima, Anda dapat lihat bahwa setelah melakukan insert, yang pertama dilakukan adalah save point dengan nama poin 1. Baris kelima ini save point 1, ini nih. Kemudian dilakukan kembali insert yang ketiga, implementasi pada halaman PHP admin dapat dilihat pada gambar berikut. Oke. Untuk menjalankan proses 5 dilakukan pemanggilan dengan call. Oke, kita coba call dulu. Call transaksi 5.2. Oke, berhasil. Dapat Anda lihat data yang masuk ke dalam basis data hanya 2, yaitu ID pasien nomor 7 Hanif dan ID pasien nomor 9 yaitu Lutfi. Sedangkan untuk ID pasien nomor 8 tidak masuk ke dalam basis data karena di rollback. Oke, kadang tadi ada perintah rollback kayak ini nih. Nah, ini nih. Insert into pasien Tina, karena Tina itu di rollback, jadi save point-nya kembali ke 1 ini. Karena di sini save point 1 kan. Oke. Setelah itu
kita akan melakukan trigger. Trigger merupakan sebuah perintah atau event. Kalau teman-teman mungkin ini teh yang jika kamu punya dua, benar atau salah, true or false. Sebuah event yang dapat memicu perubahan pada sebuah basis data. Event yang dapat digunakan yaitu memasukkan insert, perubahan, update, atau penghapusan delete. Event tersebut tambahkan sebuah kata kunci yang memicu dalam trigger. Terdapat dua buah kata, yaitu before dan after. Before adalah sebuah perintah insert, update, dan delete dilaksanakan, sedangkan update dilakukan setelah sebuah perintah insert, update, dan delete atau delete. Kemudian kita ke trigger, kemudian sini saya harus membuat dulu tabel obat ya, karena mana ya, oke. Nah, SQL untuk create query-nya di sini saya sudah bikin. Kirim. Oke, tabel obat sudah ada. Kemudian saya akan membuat tabel transaksi obat. Kirim. Setelah itu kemudian kedua tabel tersebut di sini untuk memahami tentang trigger. Beberapa tabel saya buat. Oke. Kita ke menu klik menu designer dulu kita. Designer coba. Oh ini. Klik menu designer, udah di itu. Di sini gambarnya. Nah, ini berarti dokter admin obat di bawahnya. Oh ini. Oke. Dokter admin, administrator. Terus kita ini. Oke. Kemudian daftarnya di sini berarti pasien dokter di bawah, daftarnya di sini. Oke.
Wassalam. Oke, kemudian pasien kiri transaksi obat. Sini obatnya tuh harusnya dikasih relasi dulu guys. Berarti yang dikasih relasinya teh di sini daftar obat, struktur, yang dikasihnya teh relasinya tuh ID obat ke ID apa, nama obat, di buku sih gak ada penjelasannya guys. Pokoknya yang dikasih uniknya teh nama obat atau kode obatnya. Kalau nggak salah ya guys, saya lupa lagi. Soalnya di buku nggak ada penjelasannya. Di sini langsung suruh klik menu desainer, kemudian selanjutnya melakukan relasi dengan tabel itu antara tabel pasien, transaksi, tabel obat, terus tabel obat, transaksi, obat, tabel relasi. Atau mungkin di buku mah langsung relasi. Desainer, aduh, power reset guys. Dokter admin, administrator. Dokter admin. Kemudian administrator. Kemudian daftar. Oke, kemudian dokternya di bawah sini. Oke, kemudian pasien dokternya di bawah. Oke, kemudian pasiennya di kanan. Astagfirullah, astagfirullah. Gitu guys. Nah, setelah itu ID obatnya obat di bawah. Tip, terus relasikan obat. Kita buat relasi. Oh kan berarti benar perbandingannya.
edi pasien, edi obat. Simpan dulu, simpan halaman. Obat. Save dulu gitu. Oke, tidak kacau lagi. Kemudian kita ke obat dulu guys, terus ke struktur, terus kode obat makinnya unik. Oke, terus transaksi obat, struktur, jadi obat. Oke, transaksi obat, tabel, coba kita oke, kita ke menu desainer lagi. Bagian K, obat, terus struktur, bener yang ini guys, terus ini atau mungkin ada obat ini. Kemudian ke desain, nah itu guys. Setelah itu kita akan melakukan seorang pasien obat amoxicillin sebanyak 5 buah, maka ketika tabel obat atribut maka secara otomatis pada tabel obat akan berkurang. Menambahkan berarti di obat. Kemudian atau trigger dulu ya, trigger dulu guys. Di sini trigger harus ada berapa tabel yang dibuat pada tabel yang ada. Oke.
Kalau menu trigger create my trigger, kemudian trigger jual TG. Update about stock name order. Copy, kirim. Oh, administrator obat. Oh, literaturnya trigger after ya nih. Update mana? Error. Atau itu dulu, bikin dulu ini sekretaris obat, kemudian ini, terus kirim. Oh, bukan, berarti prosedur, kemudian SQL dulu tadi, kirim, gagal, kirim. Atau kita coba tambahkan. Di sini harusnya 3 tabel sih. Berarti ini jika terapkan PHP admin, seorang pasien beli obat amoxicillin melakukan pakai transaksi obat sebenarnya kesehatan akan tetapkan berkurang. Berarti trigger dulu guys. Baru trigger dulu prosedur, trigger, create new trigger, terus viewnya TG jual, terus after insert, oke. Kirim,
Berhasil. Kemudian untuk mencoba jalan udah. Kemudian Anda setelah coba masukkan sebuah data pada tabel misalnya dengan SQL sebagai berikut. Oh ya, berarti baru masukin SQL-nya yang tadi. Kirim. Oh, sorry guys. Tambahkan amoxicillin dulu. Coba kita tambahkan dulu guys. Prosedur. Kemudian trigger kan udah. Oke. Kemudian tambahkan berarti tambahkan ke setelah data berhasil dimasukkan perlu periksa tabel obat berarti ini. Terus itu aja. Refresh dulu. Oh ya, tambahkan. Kemudian sini kan ada 3, berarti tambah lagi 1 lagi. 3. Di sininya namanya 1. Kemudian kode obatnya 001 A001. Terus namanya teh amikacin. Terus keduanya harganya 20.000. Stoknya 10. Kemudian ke A2 ED2 002 amoxicillin. Harganya 16.000. Stoknya 15. Kemudian ED3 kode obatnya betadin. Kode obatnya 003. Betadin. Harga 7.000. 5. Krim. Oke. Itu obat. Duplikat antiseptik. Duplikat 1 for Q primary. Duplikat. Kenapa harus duplikat guys? Oke, berhasil. Sini sudah ada.
Kemudian setelah itu kita mungkin akan ke replikasi guys. Bapak Ibu maaf, kemana replikasi sini. Replikasi terus primary ini configure, terus DB rumah sakit ininya kita simpan sebentar saja. Oke, kemudian kita ke oh ya ini nih, ke PHP kesan configure, simpan di mana, sini aja. Kemudian kita restart. Di sini jadi ini guys, sudah ada. Kemudian copy server login, simpan di SAM configure, install sudah. Kan ini harusnya sih ke Ubuntu ya, dibuat server, cuman karena VirtualBox karena jaringannya lagi lola guys, mungkin aja bisa diedit lagi sih. Saya harap Pak untuk nilai yang ini, karena saya sudah sesuai prosedur BMP, mungkin bisa ditaikin, tidak jadi 25 lagi. Bapak dosen, dimohon ya. Linux Ubuntu 25. Tuh, tadi sudah mencoba download, cuman jaringannya oke, apa-apa, karena untuk tugas 2 sih sebenarnya sudah down semua. Saya sudah melakukan transaksi, distribusi juga, cuman untuk yang distribusi mungkin akhirnya masih kurang ya Pak ya. Mohon untuk perubahan revisi saya yang ketiga ini tolong ditingkatin lagi Pak untuk kedepannya, karena saya juga sudah berusaha semaksimal mungkin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.